Kalau rumah Anda dibakar dan yang bakar lari, apa yang Anda lakukan? A. Matikan apinya, baru ngejar orangnya. Lalu B. Mengejar orangnya, baru matikan apinya. Ya pasti gampang dong jawabannya, Pak. Ya pastikan matikan apinya, baru ngejar orangnya. Nah, kalau pertanyaannya saya rubah sedikit, kalau hati Anda yang dibakar, apa yang Anda lakukan? Teman saya bilang, bakar orangnya, Pak. Tapi ini yang terjadi pada begitu banyak orang tanpa kita sadarin. Ketika hati kita terbakar, kita cenderung untuk langsung menyerang, marah, kesel, benci, dendam, dan kepingin orang tersebut hilang kalau bisa dibakar. Bapak Ibu, hati yang kebakar itu gosong, nggak laku Bapak Ibu. Mending kalau hati Anda patah. Gibran pernah mengatakan, Khalil Gibran ya, bukan Gibran yang lain, bahwa bagaimana hatiku bisa terbuka kalau nggak pernah patah. Tapi inilah kehidupan manusia. Ketika emosi lagi tinggi, kita nggak ada rasional. Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa tenang dulu, mari kita melakukan pemikiran yang lebih dalam untuk berdamai atau apapun, itu dianggap bahwa kita tidak pro pada orang tersebut. Menarik sekali bahwa ada begitu banyak opsi di dunia ini. Bahwa ketika kita marah, rasional kita nggak muncul. Pak, berarti kalau kita umpamanya rumah kita dibakar, atau kita dikhianatin, atau kita ditipu, kita biarin aja. No, 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 no. Anda boleh tuntut tuntutan. Anda boleh pergi ke polisi, ke MK, atau kemanapun. Tapi selalu ingat bahwa beresin di dalam dulu. Karena apa? Karena ketika kita pergi melapor atau menuntut dan sebagainya dengan hati yang kacau, pikiran yang kacau, kita nggak rasional. Kita akan maunya nyolot senggol bacok terus dan akhirnya nggak mendapatkan hasil yang lebih baik atau optimal. Karena apa? Karena ketika kita marah, kesel, benci, dendam, maka otak rasional kita kan shutdown. Dan di situ ketika kita mengambil keputusan dengan pikiran yang lagi kebakar itu atau hati yang lagi kebakar itu, maka biasanya kita akan menyesal setelahnya. Kita tahu bahwa begitu banyak kerugian yang diambil dari seseorang ketika dia marah, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan sebagainya. Penting banget kita menenangkan hati dulu, tenang, baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lebih optimal dalam kehidupan ini. Bereskan di dalam dulu, baru kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Saya Gobin Fasda, salam bahagia.